Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April mendatang. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyatakan ada 4 opsi putusan. Lalu mana opsi yang paling mungkin ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Denny Indrayana, Pakar Hukum Tata Negara, dan Andi Asrun, Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan. Selamat malam Bang Denny dan juga Bang Andi. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Denny dulu ya. Bang Denny, tanpa perlu lagi dipaparkan ulang terkait dengan 4 opsi putusan versi Bang Denny itu, karena tadi kami juga sudah tayangkan. Yang ingin diketahui oleh publik saat ini adalah mana sebetulnya putusan yang paling mungkin mendekati dipilih oleh Majelis Hakim dari keempat opsi yang Bang Denny bocorkan itu. Dari 4 itu, saya dengan melihat komposisi hakim, suasana politik hukum sekarang yang syarat dengan suasana intimidatif ya, maka saya sudah tuliskan sayangnya yang mungkin diputuskan adalah opsi nomor 1. Yang saya sebut adalah semua permohonan ditolak dan MK kemudian hanya memberikan catatan-catatan pinggir perbaikan terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden 2024. Misalnya Bawaslu lebih efektif menjalankan tugas pengawasannya, misalnya perbaikan Sirekap dan perbaikan lain di sana-sini begitu. Tetapi tidak masuk secara lebih substantif untuk misalnya menilai cawe-cawe Presiden Jokowi, yang menurut saya adalah persoalan yang paling mendasar, persoalan utama dalam pemilihan Presiden 2024. Saya sudah menyampaikan pandangan dan pendapat ini lebih dari setahun yang lalu. Sejak April 2023 sebenarnya saya pertama kali menuliskan itu, bahwa harusnya Presiden tidak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Saat itu belum ramai, belum viral istilah itu di hadapan publik. Dan ternyata itulah yang lebih mengemuka. Dan harusnya kalau dilihat dari konsep ketatanegaraan, cawe-cawe Presiden Jokowi ini yang dinilai apakah melanggar prinsip electoral justice, keadilan pemilu, prinsip yang diatur dalam pasal 22E ayat 1, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pandangan kami, dalam pandangan saya, tentu saja putusan mestinya mengarah kepada menilai pelanggaran konstitusional yang sangat prinsipil itu. Karena turunannya banyak sekali. Turunannya kalau yang diargumentasikan oleh paslon 01 atau 03, personalisasi atau politisasi bansos, tidak netralnya aparat, pejabat kepala daerah, dan seterusnya, itu adalah turunan dari pelanggaran utama yang sayangnya dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Ini pelanggaran yang unprecedented, artinya tidak ada derajat yang sama sebelumnya dalam sejarah Republik. Jadi idealnya sebenarnya permohonannya dikabulkan, walaupun tidak seluruhnya, ya sebagian. Oke, itu kan idealnya, tapi prediksi Bang Denny tadi mengatakan bahwa opsi 1 justru ya, bahwa prediksinya hanya ada perbaikan catatan kecil dan justru MK menguatkan putusan dari KPU dengan memenangkan Prabowo Gibran, gitu kan? Tapi kalau melihat itu, lagi, silakan Bang Denny. Kenapa opsi 1? Kenapa opsi 1? Karena kalau kita melihat komposisi hakim, sebenarnya komposisi hakim itu kalau dilihat dari putusan 90 ya, putusan 90 itu kan 5 berbanding 4.
Yang tersisa sekarang sebenarnya 3 hakim yang menolak pencawapresan Gibran, karena ada 3 yang dissenting sebenarnya, yaitu adalah Ya. Ketua Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arief Hidayat. Ketua Suhartoyo lebih karena tidak menerima legal standing Almas Sakit Biru, dan Wakil Ketua Saldi Isra maupun Arief Hidayat kita membaca bagaimana sikapnya yang sangat terbuka, tegas, lugas, memberikan dissenting opinion problem putusan 90. Satu lagi dari 4 yang dissenting itu adalah Wahiduddin Adam yang sudah digantikan oleh Pak Sulsani karena pensiun di Januari yang lalu. Sedangkan 5 yang bersepakat dengan putusan 90 yang membuka pintu lebar bagi pencawapresan Gibran, itu kan ada Anwar Usman yang tidak ikut bersidang, ada hanya Guntur Hamzah yang tersisa ya, karena satu lagi Pak Sitompul sudah pensiun digantikan Juan Mansur, dan 2 yang lain Profesor Eni maupun Daniel Yusmik sebenarnya kan posisinya tidak memberikan peluang kepada Gibran kalau kita melihat, karena mereka punya pendapat harusnya kalaupun diberikan kesempatan kepala daerah hanya pada level provinsi atau gubernur. Nah, kalau dari komposisi itu sebenarnya peluang posisi 4-4 saja itu Baik. ada terbuka lebar bagi permohonan paslon 1 dan 3 dikabulkan. Tapi kita melihat setelah putusan 90, putusan-putusan selanjutnya MK relatif terkerangkeng, tersandera dengan putusan 90 yang secara jelas sudah disampaikan oleh putusan MK yang dipimpin Profesor Jimli Asyidiki bahwa ada pelanggaran etika berat. Sayangnya MK kemudian tidak masuk untuk melakukan koreksi tanpa harus melanggar prinsip final and binding. Saya dengan rekan Dr. Jenderal Alvin Mokhtar misalnya mengajukan uji formil atas putusan 90 untuk kemudian tanpa membatalkan materinya, kita bicara dengan adanya putusan MK memang ada proses yang cacat pada lahirnya putusan 90. Nah, kalau dari komposisi semacam itu. Tetapi singkat aja. Tetapi kalau kita kemudian melihat perjalanan politik hukum di tanah air, bagaimana kemudian Presiden Jokowi bisa menghadirkan koalisi yang mayoritas mutlak, ada penyanderaan melalui kasus-kasus hukum terhadap elit-elit politik, maka saya khawatir suasana itu pun intervensi semacam itu yang secara putusan MK pun disebutkan dalam kesimpulan bahwa memang ada intervensi kepada putusan 90. Nah, independensi MK inilah yang saya lihat masih rentan, dan akibatnya ya kalau mereka tidak bisa melepaskan diri dari suasana intimidatif itu, saya khawatir permohonannya memang ditolak. Kalau mereka muncul dengan sikap negarawanannya, ada kemungkinan permohonan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.